Baik, selamat sore semuanya. Kita lanjutkan topik kita dalam pertemuan ini tentang regresi linear berganda. Nanti juga akan kami sampaikan bagaimana format untuk tutorial dengan menggunakan software SPSS untuk menyelesaikan persoalan regresi linear berganda dengan lebih dari 2 variabel bebas. Hari ini yang akan kami jelaskan adalah bagaimana kalau kita itu membuat model regresi linear berganda dengan berdasarkan matriks. Seperti kita ketahui, persamaan regresi linear berganda itu adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 sampai tambah Bn Xn tambah residual, di mana A itu melambangkan konstanta, B1 sampai Bn itu melambangkan nilai koefisien regresi, X1 sampai Xn itu melambangkan variabel bebas ataupun prediktor, dan Y itu menggambarkan variabel tidak bebas ataupun nilai yang diramalkan. Ini adalah bentuknya dalam matriks. Saya tidak menjelaskan ini secara khusus, ini hanya memberikan gambaran bagaimana dalam matriks berukuran X sampai N variabel, di mana Y itu dalam bentuk matriks itu adalah X beta tambah error, atau Y juga sama dengan X beta, di mana dalam kasus ini beta itu atau B itu sama dengan X transpose dikalikan dengan matriks X, kemudian diinverskan dikalikan dengan X transpose Y. Nah, ini kira-kira bentuk matriksnya itu X transpose X-nya, ini X transpose Y-nya. Inilah model B-nya. Kemudian untuk residualnya itu, rumusnya itu adalah Y dikurang Y duga. Nanti akan saya jelaskan di tutorialnya seperti apa mencari Y kurang Y duga. Nanti di SPSS juga bisa kita tentukan langsung berapa errornya, karena itu penting untuk menguji kenormalan data. Jadi gambarannya seperti ini, di mana sigma error kuadrat sama dengan Y kurang Y duga kuadrat. Ini adalah standar error atau kesalahan baku estimasi, di mana rumusnya adalah E transpose E. Berarti di sini maksudnya adalah matriks dari residual itu ditransposkan hingga menghasilkan sigma E kuadrat dibagi N kurang K kurang 1, di mana N itu jumlah data, K itu adalah jumlah variabel bebasnya. Varians dari B itu adalah SB kuadrat. SB kuadrat sama dengan SE kuadrat dikali dengan X transpose X diinverskan. Kemudian di sini juga ada matriks D, yaitu X transpose X kali diinverskan, sehingga varians dari B itu sama dengan standar error kuadrat dikali matriks D. Ini untuk SB0, SB1, SB2, sampai nanti seterusnya. Kemudian nanti akan ada namanya pengujian keberartian dengan ANOVA. Pertama disebut dengan jumlah kuadrat regresi, kedua jumlah kuadrat sisaan atau residu, ketiga disebut dengan jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu adalah Y dikurang Y rata-rata, jumlah dari Y dikurang Y rata-rata. Jumlah kuadrat sisa sama dengan Y dikurang Y duga kuadrat, Y dikurang Y duga kuadrat.
Jumlah kuadrat regresi itu sama dengan Y duga dikurangi rata-rata. Jadi nanti ini akan kita hitung satu persatu. Kalau kita mau menghitung secara manual berapa Y dikurang Y rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan. Setelah itu kita hitung lagi Y dikurang Y duga kuadrat menghasilkan residu. Selanjutnya nanti JKT dikurangkan dengan JKS, hasilnya adalah JKR. Kemudian untuk model regresi linear berganda dalam matriks itu, kalau sebelumnya ini adalah rumus pengujian keberartian dengan uji ANOVA, ya, di mana di sini seperti saya katakan tadi JKR itu sudah ada rumusnya. Kemudian K itu adalah derajat kebebasan, itu merupakan jumlah variabel bebas. Kuadrat rata-rata disebut dengan KTR sama dengan JKR dibandingkan dengan K. Nanti akan kita lihat sebagai contoh kasus supaya Anda bisa lebih paham. Kemudian nanti JKS-nya itu adalah jumlah kuadrat sisa. Kemudian derajat kebebasannya adalah N kurang K kurang 1. Di mana kuadrat tengah sisa sama dengan JKS dibagi dengan N kurang K kurang 1. Jadi ini dibagi ini, hasilnya di sini. Kemudian F itu adalah kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah sisa. JKT adalah JKR tambah JKS. Halnya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini dia gambarannya. Itu adalah uji untuk model secara keseluruhan atau goodness of fit model. Nah, sekarang akan ada yang namanya uji parsial, di mana uji parsial itu adalah untuk menguji hipotesis bahwa Xj tidak memengaruhi Y, ya, di mana variabel lain itu adalah konstan. Dengan H0 sama dengan Bj sama dengan 0 menunjukkan tidak ada pengaruh X terhadap Y. H1 sama dengan Bj tidak sama dengan 0 menunjukkan ada pengaruh X terhadap Y. Dengan kriteria ujinya adalah T sama dengan Bj dikurang Bj0 dibagi dengan SBj. Biasanya di sini Bj0 itu adalah nilainya 0. Sehingga T0 sama dengan T itu sama dengan Bj dibagi dengan SBj dengan derajat kebebasan N kurang K kurang 1. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian ada namanya elastisitas, yaitu uji variabel yang paling berpengaruh. Di mana rumusnya adalah elastisitas itu sama dengan Bj dikali X rata-rata dibagi dengan Y rata-rata. Jadi dari sini nanti bisa ketemu, kalau semakin besar koefisien betanya, maka dia akan kalau semakin besar nilai E-nya di sini, berarti dia akan semakin berpengaruh. Kemudian ada namanya koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah R kuadrat, yaitu kemampuan variabel X untuk menjelaskan keragaman dari Y. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap pada saat Anda mempelajari tutorial. Di mana rumusnya adalah R kuadrat sama dengan 1 kurang sigma Y dikurang Y duga kuadrat dibagi dengan sigma Y kurang Y rata-rata kuadrat. Atau dikatakan juga di sini adalah R kuadrat itu sama dengan 1 kurang JKS dibagi dengan JKT. Jumlah kuadrat sisa dibagi dengan jumlah kuadrat total, yaitu R kuadrat sama dengan 1 kurang jumlah kuadrat sisa dibagi dengan jumlah kuadrat total. Bisa juga dikatakan bahwa R kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Ini adalah rumus korelasi-korelasi yang digunakan. Ini korelasi parsial untuk berbagai variabel bebas. Kemudian jika dua variabel bebas seperti ini rumusnya. Saya tidak menjelaskan secara manual di sini. Yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana kita menggunakan output dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software untuk kita interpretasikan. Jadi ini hanya menjadi gambaran bagi kita
Seperti apa kira-kira seperti apa rumus dari korelasi parsial dengan jumlah variabel X-nya sama dengan P? Bagaimana dengan jumlah variabel bebas adalah 2? Nah, seorang peneliti akan meneliti apakah ada pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi buah durian. Untuk keperluan tersebut diambil secara acak sebanyak 10 rumah tangga. Ini hasilnya. Secara acak 10 rumah tangga, hasilnya seperti berikut. Baik, kita akan pecahkan itu persoalan, kita cari solusinya. Di sini kita lihat ada 2 variabel bebas, yaitu pendapatan dan harga. Kemudian variabel tidak bebas ada 1, yaitu konsumsi buah durian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah terdapat pengaruh negatif harga terhadap konsumsi buah durian? Itu dulu. Kedua, apakah terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap konsumsi buah durian? Di antara keduanya, mana yang paling berpengaruh terhadap konsumsi buah durian? Nah, hipotesisnya nanti terdapat pengaruh harga terhadap konsumsi buah durian. Kedua adalah terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap konsumsi buah durian. Kemudian variabel pendapatan memiliki pengaruh lebih besar terhadap konsumsi buah durian. Nah, ini dia. Inilah dia prosesnya untuk menguji hipotesisnya. Harga memiliki pengaruh negatif terhadap konsumsi buah durian. Digunakan kriteria sebagai berikut. H0-nya dikatakan tidak ada pengaruh negatif harga terhadap konsumsi buah durian. Hal A adalah terdapat pengaruh negatif harga terhadap konsumsi buah durian. Kriteria ujinya, H0 diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikansi di bawah 0,05. Nah, HA diterima jika T hitung lebih kecil dari minus T tabel. Atau H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Ya, H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Itulah kriteria ujinya. Untuk yang kedua, sama juga prinsipnya. Bagaimana pengaruh pendapatan? Kriteria ujinya juga sama. Ya. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, H0 diterima. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, jika HA diterima atau H0 ditolak. Nah, ini untuk yang ketiga. Ya, elastisitas pendapatan lebih kecil daripada elastisitas harga, itu berarti H0 ditolak. H0 diterima jika elastisitas pendapatan lebih besar daripada elastisitas harga. Uji goodness of fit atau ketepatan model, kriterianya adalah model dikatakan baik jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Model dikatakan jelek jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Jadi dia itu menguji kebaikan dari model. Nah, datanya sebagai berikut. Nah, ini kita coba perhatikan. Nilai persamaan regresinya. Ini kita coba hitung dengan kasus terdahulu di sebelum asumsi klasik, ya. Ini dia perhitungannya kita lengkapi di sini. Ya, X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 X2, X1Y, X2Y, Y2 kuadrat. Kita lengkapi semua di sini sesuai dengan permintaannya. Sehingga kalau secara matriks dia seperti ini. Tapi kita tidak tidak menggunakan matriks tapi SPSS. Ya. Sehingga modelnya itu adalah Y sama dengan 2.5529 kurang 1.0922 X1 tambah 1.9608 X2 tambah error. Itu loh dia modelnya. Sehingga artinya di sini juga adalah kalau dia 2,553 artinya jika harga X1 dan
dan pendapatan X2 sebesar 0, maka Y adalah sebesar 2,553. B sama dengan minus 1,092, artinya jika pendapatan X2 konstan, maka kenaikan harga akan menyebabkan penurunan Y sebesar minus 1,0921. Yang ketiga adalah jika B2 sama dengan 1,961, artinya jika harga X1 konstan, maka kenaikan pendapatan Y akan menyebabkan kenaikan Y sebesar 1,9611. Nah, nilai prediksinya bisa kita hitung seperti ini. Jadi memasukkan satu persatu nilai tersebut. Nah, kita masuk ke satu persatu. 2,553 kurang 1,092 kali X sama dengan 2, kemudian di sini X2 sama dengan 3, hasilnya seperti ini. Nah, kita masukkan 2,553 kurang 1,092 kali X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, hasilnya seperti ini. Seterusnya, berarti nanti bisa kita hitung errornya. Otomatis bisa kita hitung errornya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ya, hasilnya di sini kita masukkan, dapat error, dapat Y kurang Y ini, dapat semuanya. Dapat Y kurang Y juga, dapat Y kurang Y rata-rata, karena Y rata-rata otomatis kita hitung. Kemudian bisa kita tentukan standar errornya, bisa kita hitung secara manual. Tapi ingat, ini nanti akan saya keluarkan pada saat di SPSS saja. Nah, di LD-nya juga bisa kita tentukan seperti ini. Nah, inilah standar errornya. Pengujian T-nya juga sama. Nanti akan lebih jelasnya itu pada saat kita itu menggunakan SPSS. Di sini untuk goodness of fit-nya juga bisa kita hitung. Jumlah JKS-nya bisa kita hitung di sini. Y kurang Y juga kuadrat, Y kurang Y rata-rata kuadrat. Kalau ini nanti kemungkinan di ujian nanti akan kita masukkan. Di ujian akan kita masukkan. Kemudian uji keberhasilannya seperti ini. Ini untuk menghitung koefisien determinasi. Ini adalah formula-formula yang kita gunakan. Ya. Inilah formula-formula yang kita gunakan untuk regresi linear berganda untuk dua variabel. Nah, nanti akan kami buat tutorial untuk regresi linear berganda dengan lebih dari dua variabel, dimulai dari menguji asumsi-asumsi klasik, kemudian bagaimana implementasi, dan Anda interpretasikan berdasarkan output yang ada. Ya, itu kira-kira gambarannya yang bisa Anda gunakan sebagai awal untuk belajar regresi linear berganda. Demikian materi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.